Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, untuk sama-sama meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ketika kita duduk di majelis ilmu yang di dalamnya membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi mustaqinah. Allah pasti akan turunkan kepada kita ketenangan di dalam hati kita. Makanya kalau ada di antara kita yang susah hatinya terasa tidak pernah tenang, rusuh-rusuh saja tarik, solusinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majelis ilmu. Walaupun mereka tidak mengerti sama sekali, tapi solusinya adalah baik ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pasti akan turunkan rahmatnya kepada kita kalau kita duduk dalam majelis ilmu. Kemudian Allah akan turunkan malaikatnya untuk menaungi kita. Jadi di dalam majelis ilmu kalau bisa banyak zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah doa-doa tersebut akan diaminkan juga oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa besar Allah berikan kepada kita. Diberikan juga kesadaran, keinginan untuk kita hadir di dalam majelis ilmu ini. Yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar hadir, setiap kali ada majelis ilmu, hendaknya kita bisa pulang membawa sesuatu, satu atau dua poin yang kita pahami, yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukti kalau Allah itu sayang, ingin kebaikan untuk kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, sayang Allah kayaknya dipilihnya di Allah, maka dia akan dibuat paham terhadap ilmu agamanya, mengertinya syariat-syariat yang ada di dalam agamanya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ikut tandonya kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Makanya nikmat besar ini mudah-mudahan berbuah ketika kita mensyukuri nikmat bisa hadir dalam majelis ilmu ini.
Mudah-mudahan ketika kita bersyukur ditambah lagi oleh Allah dengan faham daknya kita dengan urusan agama kita. Penting bagi kita memahami untuk urusan-urusan akhirat kita. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat beserta salam Allah sampaikan juga untuk keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan kegigihan mereka untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan kegagahan dan keberaniannya di medan perang. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang dari kecilnya sudah terkenal, sudahlah pemberani, paham pula dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya, bapaknya pun pemberani. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana kita lihat Ibnu Umar dari usia yang sangat belia, 15 tahun umurnya, itulah ikut pai baparang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq. Kemudian berikutnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menaklukkan kota Mekah, ini pun diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut pai baparang. Masih usia ketek, anak-anak itu mulai 15 tahun kini bisa apa Pak Ibu? Main HP, main TikTok, main game, anak kita pandai. Sahabat Nabi itulah pai baparang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik itu semua, sudahlah rajin pai baparang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga terkenal dengan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita cari hadis-hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Umar kok rekor nomor 2 meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling banyaknya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian nomor 2 rekornya dipaci oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar kok pernah meriwayatkan suatu hadis. Di antara hadis yang banyak diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar mengatakan pernah suatu hari akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya pernah memegang pundakku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Wahai pemuda, wahai anak ketik, wahai anakku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di atas dunia kau seakan-akan orang asing. Tak usah terlalu peduli pada dengan kehidupan dunia. Silakan hidup di dunia model orang asing saja. Aw'abirus sabil, atau jadi di atas dunia aku model pengembara yang pasti akan pulang kepada kampung halaman kita. Jadi jangan terlalu peduli dengan kehidupan yang ada di atas dunia aku. Kita cuma singgah sebentar di situ, kata Rasul kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kalian ada di sore hari, jangan pernah kalian tunda-tunda sampai pagi untuk melakukan amal baik. Jangan pernah tunda-tunda sama sekali. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Begitupun kalau kalian ada di pagi hari, jangan pernah kalian tunda-tunda sampai sore hari. Yang bisa kalian lakukan dengan segera. Kemudian beliau melanjutkan, khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa khudh min hayatika limautika. Manfaatkan ketika lain masih hidup sebelum datang kematian kepada kita. Kita tidak tahu bila awak sakit, bila kita akan meninggal. Jadi manfaatkan kesempatan ketika lain masih ada kok. Jangan sampai nanti kita lah diambil nyawa ketika kita lah sakit baru datang penyesalan deh. Lama jadi orang sehat ya. Kok sehat bisa kita beribadah, iko bisa melakukan iko. Deh, ketika lah mati nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kita ditanya, baru sadar deh, itu nyata kiranya kematian kok. Iyo bisa itu agak sehari lagi. Jangan sampai ada penyesalan-penyesalan model itu nanti. Maka manfaatkan ketika lain masih sehat,
manfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika lain masih hidup, manfaatkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti di akhirat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama bani Adam. Nanti ketika itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita pun tak akan bisa bergerak sedikit pun di hadapan Allah. Tak akan bisa kita lari, tak bisa bergerak sedikit pun. Hatta yas'alu an khamsin. Sampainya mempertanggungjawabkan 5 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 di antara 5 perkara itu kata Rasul, an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa abian. Hampir 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, umur untuk apa kita abian. Dan terkhusus dari usia tadi, dikhususkan lagi pertanyaan kedua, wa an syababihi fi ma ablah. Untuk masa mudanya, khusus masa muda, untuk apa sih masa muda kalian? Masa-masa muda kau kan energi masih rancak-rancaknya, tenaga ya sabana rancak, sehatan jadi tanya. Mencari binti kue, kegiatan bisa kita lakukan khusus untuk masa muda yang kalian lakukan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kehidupan kita di dunia kau betul-betul untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tak hanya menasihati sahabatnya. Nabi SAW praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwasanya Rasul itu memang tak peduli dengan kehidupan dunia sama sekali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasul SAW, mali walid dunya. Saya tak peduli sama sekali dengan urusan dunia, kata Nabi SAW. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah. Sesungguhnya kita ini di atas dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya seperti seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan jauh, sedang beristirahat tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Itu ibaratnya dunia. Kita hanya singgah sementara untuk beristirahat dan kita akan pulang ke negeri akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia akan berjalan lagi, kemudian dia akan pulang dengan perjalanan yang sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kehidupan sabanta itu kita berlalai-lalai di situ. Siapkan bekal kita sebaik-baiknya. Siapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Allah berkali-kali mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Allah berkali-kali bahkan menyindir kita di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Manusia, kata Allah. "Afa hasibtum?" Apakah kalian berfikir, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha? Bahwasanya kalian kami ciptakan hanya untuk bermain-main saja? Apakah kalian berfikir hidup di atas dunia sudah itu kalian mati? Wa annakum ilaina la turja'un. Lalu kalian tidak akan kembali kepada Allah? Lalu kalian tidak akan ditanya oleh Allah apa yang kalian lakukan di atas dunia? Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia itu berfikir kalau mereka akan hidup di atas dunia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian berfikir kalian hidup di padian, kalian mencari nafkah, halal atau haram terserah, kemudian nanti kalian akan ditanya? Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapkan bekal terbaik kalian. Dan kita Bapak-bapak terutama setiap hari Jumat, berapa kali kita mendengarkan nasihat-nasihat dari khatib kita. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Siapkan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian di atas dunia, kau siapkan bekal terbaik kalian. Dan ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Dan sebaik-baik bekal yang bisa kalian siapkan untuk negeri akhirat kalian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal pertama yang paling yang harus kita siapkan untuk menghadapi negeri akhirat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan menyiapkan keimanan kita dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal dasar yang harus kita miliki.
Kalau tidak ada tauhid kita kepada Allah, ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amalan-amalan yang akan kita lakukan, tidak ada harapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada para pengikutmu, katakan kepada umatku, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh. Tapi tidak cukup beramal soleh saja. Beramal soleh itu ada kuncinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tapi jangan sampai berbuat syirik. Sebab kalau berbuat syirik, tak ada gunanya sama sekali amalan-amalan soleh yang kita lakukan tersebut, sebanyak apapun itu. Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya tentang hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an, dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan la yusyrik billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, janjinya adalah dakhalal jannah, pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggalkan dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalan nar. Allah jamin pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik pula satu-satunya dosa yang tidak ada peluang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat. Kalau dosa-dosa yang lain, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau Allah ingin mengampuni kita, bisa saja Allah mengampuni kita. Dengan amalan-amalan soleh kita yang lain, kita lakukan amal soleh di A, kemudian kita bermaksiat kepada Allah, melakukan maksiat yang B, bisa saja Allah ampuni dosa kita tersebut disebabkan oleh amalan-amalan kita yang lain, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik, indah bertaubat kita sebelum mati, itu dipastikan kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita pupuk keimanan kita, perbaiki tauhid kita. Karena dengan tauhid itulah yang akan menjadi nanti pendamping setia kita ketika kita ditanyai oleh malaikat di dalam kubur. Sebelum kita sampai pada hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasul di dalam hadis yang panjang, ya, berdoa kita nanti ketika meninggal dunia, itu nanti amal baik kita akan menemani kita di dalam kubur. Begitupun amal buruk kita akan menemani kita di dalam kubur. Dan yang paling kokoh yang akan menguatkan kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan seseorang bil qawli tsabit, dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, yang dia pahami di atas dunia ini, dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, baik hidup di dunia ataupun kelak di akhirat ketika menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal pertama sekali lagi yang bisa kita kuatkan untuk hidup di atas dunia ini adalah dengan menguatkan keimanan kita dan menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekal kedua, bekal kedua yang kita siapkan adalah dengan senantiasa menyalakan lentera ilmu agama, dengan senantiasa belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya. Tak ada ceritanya kita hidup di dunia aku sibuk mencari kehidupan dunia kita, tapi urusan akhirat kita berlalai-lalai. Tak ada ceritanya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk menyusun kehidupan dunia dan akhirat kita, ada tata caranya.
Allah Subhanahu wa taala untuk kita wabtaghi fima ataqallahu minad daril akhirah. Semangatlah kata Allah untuk mencari urusan akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kalian ada bagian dari dunia. Jangan terbalik-balik dari kita. Cari dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa akhirat. Itu terbalik kok. Allah mengajarkan kepada kita cari, kuatkan fondasi kita untuk negeri akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kalian diberi dari dunia. Tak lo bisa duduk saya di musajid tapi zikir saya mengaji saya tak lo mulia model itu. Harus juga kita bakar ajo untuk kehidupan nanti dunia kita. Tapi jangan tabaliat. Awak kan sibuk saya dengan akhirat, oleh ada sisa-sisa waktu bego. Baru kita kaja urusan akhirat kita. Kau tabaliat. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Harus adil kita dalam membaginya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dua minta ke akhirat cie ke dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan dunia untuk kami, kemudian berikan kebaikan akhirat, dan tambah cik lain dan sampai kami dapat azab di dalam akhirat nanti. Jadi dalam menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala itu bekal yang tak kalah pentingnya harus kita siapkan adalah ilmu agama. Harus banyak-banyak kita belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya untuk masing-masing kita. Walaupun standar wajibnya beda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apa yang akan kita lakukan? Wajib kita tahu ilmunya. Kita niat solat, tentu kita harus tahu hukum-hukum di dalam solat. Sebelum solat kita perlu berwudu, harus paham kita baca berwudu yang betul. Tak bisa nanti kita berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahas solatnya model iko, bahas wudu tidak sah kok. Kemudian kita sampaikan, yo model itu dapat kami dari guru-guru kami dahulu. Tak salah. Imam Bukhari memperhatikan hal tersebut. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab khusus, judul khusus membahas tentang hal tersebut. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Pentingnya kita berilmu sebelum kita berkata dan beramal. Sebelum mengecek tentang agama, kau tak tahu diam. Jangan sok tahu. Tak tahu kita kecek, tak tahu, tak masalah. Bukan aib ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Begitupun ketika beramal. Sebelum beramal, pahami dalil-dalil bahagia untuk kita melakukan amalan tersebut. Kenapa kita harus melakukan amalan tersebut? Nan jalih-jalih saja, nan pasti-pasti saja. Ketika kita beramal dilandaskan dengan ilmu, itu pahalanya lebih kadang dengan amalan yang tak dilandasi dengan ilmu. Orang beramal, awak beramal. Orang beramal pakai ilmu, tahu dalilnya, bagaimana untuk bisa melakukan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi wal abid ka fadlil qamari wa sa'il kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu kemudian beramal, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seseorang hanya beramal saja tidak tahu ilmunya, itu perbandingannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bulan purnama dibandingkan jutaan bintang-bintang. Tak tahu harganya bintang-bintang itu di hadapan bulan purnama. Contoh itu kalau kita beramal lagi pakai ilmu. Kalau kita beramal dan tak pakai ilmu, kok lain batu amalan yang kita lakukan, pahalanya pun sakit yang kita dapatkan. Bagaimana kalau seandainya amalan tersebut ternyata salah pula, tak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita merasa amalan kita pula hebat, alasan tiang amalan kita, padahal tak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita dapatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tak ada petunjuknya, tak ada kami ajar amalan itu doh, kemudian dilakukan seakan-akan dia tahu benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu harganya di sisi Allah. Sementara ada panik-panik beribadah merasa hebat, wah amalan kami lah banyak, alasan tiang buat.
Kok seandainya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak ada ajaran tersebut, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil orang Minang, minyak abi sambat tak lama. Lapane beramal lama rasul hebat, padahal tidak ada kalakuannya di Allah. Ibaratnya waktu bekal tadi ke negeri akhirat, kumpulan batu banyak-banyak masuk ke dalam tas, kita lapane-pane dia berharap iko baguno, kira tidak ada bagunonya sama sekali. Sayang. Iko panjang indah apa derajatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu muhdatsatin bid'ah." Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati terhadap perkara yang tak pernah kami ajarkan. Hati-hati, kata Nabi. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru yang tak pernah kami ajarkan, itu namanya dalam istilah agama awak bid'ah namanya. Walaupun masyarakat awak kadang kata-kata dari ngomong dengan bid'ah. Padahal bukan ustaz yang mengecek. Nabi yang mengecek dari 1400 tahun yang lalu. Perkara agama yang kalian lakukan yang tak ada dalilnya, itu perkara baru yang namanya bid'ah, kecil tadi. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang kalian lakukan itu dhalalah, sesat, kecil Nabi. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tampaknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tak sayang rasanya kita lah panik-panik beribadah. Rasanya kita kalau beruntung lah jadi orang hebat, kira itu dulu yang membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, perlu sekali kita belajar ilmu agama. Dan dengan belajar tanpa harus mencapai derajat menjadi ustaz, dalam proses kita belajar saja itu sudah dijanjikan dengan pahala yang besar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk pergi menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya di gara-gara ilmu belajar tadi, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis-hadis yang lain, keutamaan menuntut ilmu yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa keluar dari rumahnya untuk pergi belajar, untuk menuntut ilmu agama, fa huwa fi sabilillah, makanya ada di jalannya Allah. Kok mati apa itu? Matinya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan, jangan pernah panik untuk selalu belajar, untuk menuntut ilmu agama. Karena memang tujuan awak diciptakan oleh Allah untuk itu. Bukan untuk menikmati dunia, tidak ada nikmat dunia yang akan kita kejar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ibadah. Emang itu tujuan awak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang yang mencerca kita, mencela kita, mencemeh kita, tidak masalah. Nabi pernah mengabarkan seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia aku menjadi orang asing, tidak masalah. Pak Jatuh sok rajin mana? Malu azan orang lainnya lepai ke masjid. Itu duduk dari majelis ilmu saya kerja juga terima, belajar tidak masalah. Karena memang ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah. Dan itu semua tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita berilmu. Dan ilmu itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lain namanya belajar dan belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ketahuilah, kata Allah, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan hidup kalian, Allah yang menciptakan matinya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, untuk mencari kalian sia yang ahsanu amala, paling rancak amalannya. Allah tidak pernah mengatakan sia yang paling banyak amalnya, tidak. Allah katakan sia yang paling rancak amalannya. Jelaskan oleh ulama kita, bahwa amalan rancak kuah standarnya.
Fudail bin Iyad di antaranya mengatakan, di antara bentuk amalan yang rancak itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas ibadahnya dan paling batua ibadahnya. Apa cara paling batuanya? Yang paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala dan lakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa meraih derajat menjadi orang-orang yang amalannya panjang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beramal tidak ada keikhlasan dari amalan kita riya contohnya, kita sum'ah, kita ingin dipuji di orang, kita ingin dapat balasan dari orang lain, maka Allah tidak ada anggap amalan kita tersebut. Kelak di akhirat kita akan dikembalikan oleh Allah, dulu engkau lah dapat pujian, silakan ambil pujian itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan gambaran untuk orang-orang yang pertama sekali diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pertama diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertama adalah seorang yang mati di medan perang, pergi berjihad, kemudian mati di medan perang, nanti di akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai fulan, dahulu engkau di dunia diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk ikut berperang. Apa yang kau lakukan dengan kekuatan tersebut?" kata Allah. Nah, orang pun nanti dengan santainya menjawab, "Ya Allah, ambo dahulu pergi berperang tu ya Allah untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan wajah-Mu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kadzab, dusta, kamu berbohong. Saya maha tahu dahulu ketika di atas dunia engkau pergi berperang itu agar dikatakan oleh orang-orang, kau pahlawan, kurang bagak, kurang setia berperang, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang. Dan ketika engkau mati, penduduk bumi sudah memujimu, sudah mengatakan engkau pemberani, engkau seorang pahlawan, dan itu sudah cukup untukmu." Allah katakan kepada para malaikat, seret dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun orang yang rajin mengaji, yang suaranya rancak, kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" "Ya Allah, ambo dahulu mengaji untuk mendapatkan pahala dari-Mu ya Allah. Ambo gunakan nikmat suara rancakku untuk membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala dari-Mu ya Allah." Kata Allah, "Kadzab, bohong, dusta," kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau mengaji akan dikatakan qari, akan dipuji di orang, akan dikecian di santiang sebulan tu mengaji yo, rancak suaranya yo. Dan engkau sudah mendapatkan itu di atas dunia, dan dia akan diseret pula oleh malaikatnya Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun orang-orang yang rajin bersedekah, di mana orang berlalu, inyo bersedekah di situ. Di mana orang membangun masjid, di mana anak fakir miskin membutuhkan, inyo infakkan hartanya. Jika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang kau lakukan di dunia dahulu? Kemudian dikatakannya, "Ya Allah, harta yang kau bagi dahulu itu ya Allah, aku gunakan untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah. Siapa yang butuh aku bantu ya Allah." Insya Allah kadzab, dusta, bohong. Dahulu engkau membantu orang agar dikecian di orang si pajadu, dermawan, kurang elok. Ria, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang akan pertama kali diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kau hati-hati ketika kita tadi beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tuh harganya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka 'an syirk, kata Allah. Ambo yang paling anti untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, kata Allah. Barang siapa yang beribadah kemudian mengharapkan hal lain selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktu wa syirka, saya akan tinggalkan dia dengan syirik-syiriknya tersebut. Silakan ambil pujian manusia, silakan ambil pujian-pujian dari manusia, silakan ambil balasan dari manusia, saya tidak akan memberikan apa-apa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berilmu, tidak cukup kita beriman kepada Allah, kita bertauhid bagus kepada Allah, belajarnya rajin, itu saja pun tidak cukup di mata Allah Subhanahu wa taala. Bekal berikutnya yang harus kita siapkan adalah dengan memperbanyak amal-amalan soleh. Tidak bisa kita dikatakan seseorang beriman kepada Allah
kemudian setelah beriman dia tidak melakukan apa-apa sama sekali, itu tidak cukup di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, amila shaliha, melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, tapi dengan syarat wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang enak, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak bisa omongan saja kami beriman. Perhatikan orang-orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia semuanya merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, kemudian dia beramal saleh. Tidak bisa beriman tapi tidak beramal saleh, itu bukan keimanan yang benar. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu." Kepada Allah lah Subhanahu wa taala akan diangkat kalimat-kalimat baik kalian. Setiap omongan baik yang kalian ucapkan akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang kalian yakini, kalimat tauhid yang kalian ucapkan, la ilaha illallah, itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengangkatnya? Wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Amal soleh kalianlah yang akan mengangkatnya. Tak bisa dengan keyakinan-keyakinan saja tapi tidak mau beramal, tak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan amalan-amalan soleh yang banyak agar derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat dengan derajat yang tinggi. Dan jangan pula kita meremehkan amalan soleh itu walaupun kecil bentuknya. Kita tidak tahu di antara banyaknya amal-amal soleh yang kita lakukan, yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah pun, sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di atas dunia ini. Dan manfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita lagi masih sehat, lagi diam di tempat kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena orang yang merakah akan mengambil kesempatan ini sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi, terbiasa melakukan suatu amal kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, kemudian suatu saat ini sakit, kata Nabi SAW, atau ini melakukan perjalanan di dalam safar, tidak bisa ini melakukan kebaikan tadi, maka dia akan tetap diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia sehat. Rajin kita sholat malam, rajin kita sholat rawatib setelah sholat wajib kita, rajin kita puasa sunnah. Kelak suatu saat di usia-usia lah mulai senja, tidak taluk kita puasa lagi, pahala yang tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa Senin Kamis biasanya, maka Allah akan berikan setiap Senin Kamis sebagai pahala kita puasa walaupun kita tidak puasa. Begitupun ketika safar, dalam perjalanan tidak mungkin kami sholat malam saja, tidak mungkin kita sholat rawatib, bahkan sholat wajib saja kita jamak sholatnya saja, tidak sholat rawatib, pahalanya akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna sebagaimana ketika dia sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya yang juga bisa kita tingkatkan, kita siapkan untuk menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita. Takwa, kata khotib-khotib kita dalam mimbarnya, tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya kita amalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak tanya. Ketika ada perintah dalam Al-Quran, ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan, jangan banyak tanya. Iku perintah ku wajib atau sunnah ke Ustaz? Tak usah banyak tanya. Layak dojo perintah dari Rasul, lakukan. Dan begitu pun sebaliknya, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iku makna takwa yang sebenarnya. Jangan banyak tanya. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita bertanya, aku laranganku haram atau makruh Ustaz? Kalau haram juga kami tinggal. Tapi kalau makruh, kan lain makruh ya doa kami aku Ustaz. Tak mau dia tu. Orang yang bertakwa, asalkan itu dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuknya perintah, dia lakukan tanpa banyak tanya. Asalkan ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyo tinggalkan tanpa banyak tanya. Karena memang kitab suci kita, Al-Quran, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan tujuannya untuk mengejar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan derajat takwa, supaya kita dapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi, kata Al-Quran, kami turunkan kepada kalian la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kau orang nak bertakwa, nak akan dapat dengan hidayah dari Al-Quran kepada. Kau tak nama kita bertakwa, hati kita tu mana yang kita lalai-lalaikan. Tiap hari lain rajin solat 5 kali sehari. Orang sudahnya agak jarang Ustaz. 7 balik rakaat, kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami, tunjuki kami jalan yang lurus. Doanya lain sentiang jalan yang lurus, tapi tak faham dah. Sudah berdoa jalan yang lurus, hatinya tadi mana yang dituntut. Datang hidayah kenyo. Barakali ustaz datang ke masjid awak, tiap minggu kajian. Barakalinya Jumatan, ustaz menyampaikan. Tapi ketika hati kita mana yang kita tuntut, awak mana yang mencegah hidayah itu masuk ke dalam hati kita, akan dapat hidayah. Maka ketika kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada contoh doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar itu adalah benar ya Allah, warzuqna ittiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti jalan yang benar tersebut. Karena kadang-kadang kebenaran itu ketika disampaikan, hati kita nak nerima kalau kita terbiasa di dalam itu. Wak tagak di jalan tu tersenggol, orang tersinggung. Bahan dia kau, tak cocok dia bahan. Tak cocok. Yang disampaikan oleh orang, qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, ayat Allah yang disampaikan, hadis Nabi yang disampaikan. Tapi kita lah nyaman dengan kemaksiatan tadi, sehingga kita nak nama menerima itu. Makanya biasakan doa yang diajarkan oleh Rasul. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang benar itu adalah benar, dan berikan kepada kami rezeki untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang salah itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, dan berikan kami rezeki untuk meninggalkan yang salah tersebut. Kau iya kau salah ya Allah, nampakan ke kami, buka hati itu, kemudian kita ikuti yang benar tadi, kita tinggalkan yang salah-salah tadi. Ya, kita masuk waktu Isya. Ya, hadza Allah taala a'lam. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan dan menyiapkan bekal kita untuk negeri akhirat kita. Nah, mungkin kita buka 1-2 pertanyaan, mudah-mudahan bisa kami menjawabnya. Kalau tidak bisa nanti kita titip untuk Ustaz Divi. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan Ustaz mengenai masalah ikhlas. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ikhlas adalah salah satu syarat amalan diterima. Saya sering mengalami seperti ini. Pertama-tama ikhlas itu datang Ustaz, lalu saya ingin beramal, lalu timbul rasa
rasa bangga. Lalu saya ajak beramal. Bagaimana Ustaz? Apakah sikap saya salah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, pertanyaan ini mungkin banyak di antara kita yang merasakan sendiri. Ketika kita ingin beramal, di awal itu rasanya lagi ikhlas, Bang. Kemudian ketika kita melakukan amalan tersebut, muncul akhirnya di tengah-tengah dia ingin dipuji orang, ingin melakukan sesuatu itu mendapat pujian-pujian dari orang. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak kita tinggalkan amalan tersebut karena khawatir kita ria? Maka di sini sudah dijelaskan, kaidahnya adalah melakukan suatu amal untuk dipuji oleh orang lain, itu namanya ria. Dan meninggalkan amalan disebabkan takwi ria ke orang lain, hukumnya syirik dan dibarik dulu. Dan pernah sekali-sekali kita meninggalkan amal soleh di takwi ria. Itu wajar aja. Ria itu tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terbesit di hatinya untuk ria, Pak. Setiap kita pasti akan diganggu oleh was-was syaitan supaya kita ria di hadapan manusia. Ada orang yang rianya memang sebelum melakukannya lah ria. Orang banyak, wah aku infak waste kok jadi puji kan. Aku tercela, nak dia sama sekali. Ada orang yang sedang melakukan ketaatan, muncul ria di tengah jalan. Sedang solat lah ikhlas-ikhlas, wah Allahu Akbar. Kemudian kebetulan kawannya masuk, parancak solat waste dulu. Ada orang yang di tengah-tengah mendapatkan ria. Ada pula orang yang rianya belakangan. Ketika melakukan amalannya ikhlas karena Allah, sebelum melakukan ikhlas, ketika melakukan ikhlas, sudah melakukan tidak sabar untuk mencari Tuhan orang lain. Ada yang model itu. Maka setiap waktu ini itu harus kita jaga. Di awal harus kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di jalan kok datang bekoria atau membisiak ke dalam hati kita, harus kita berusaha untuk menepisnya. Tak boleh kita biarkan berlarut-larut. Harus kita lawan. Dan tidak masalah setelah itu kok aduh saketik terbesit, tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk melawan rasa riya tersebut. Kemudian di akhir pun begitu, harus kita jaga keikhlasan itu, tutupi dan diceritakan orang lain. Dan yang pasti untuk pertanyaan tadi, tidak boleh kita meninggalkan amal soleh dek khawatir riya. Lebih kadang dosa oleh melakukan amalan akan dipuji orang, riya. Meninggalkan amalan takwi, riya, syirik. Lebih kadang dosanya. Ya, hadza wallahu taala a'lam. Baik, silakan Pak, ada pertanyaan lain Pak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diamnya kita bersama Bapak Ibu menandakan pahamnya kita. Diam itu ada dua maknanya. Bisa jadi kita paham, bisa jadi tidak paham sama sekali. Lah dibaca dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita berharap sedikit yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa sama-sama bermanfaat untuk kita, bisa sama-sama kita amalkan sehingga kelak mudah-mudahan kau yang membawa kita bersobok balik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.